akan menyampaikan materi teks prosedur. Kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kita memainkan sebuah alat atau menggunakan sesuatu atau bahkan memeragakan suatu gerakan, misalnya senam. Baik, pendengar pun yang dimana-mana Anda berada, hari ini kami akan menyampaikan materi untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Rahayu. Kepada Ibu Siti Rahayu kami persilakan. Ibu Siti Rahayu kami persilakan. Terima kasih Pak Iwan. Saya sapa dulu seluruh pendengar di penjuru Kabupaten Tanah Laut dan para siswa di manapun saat ini berada. Kita pakai slogan dulu ya. Belajar tak berjarak meski terpisah jarak. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan mari lestarikan bahasa daerah. Semoga lestari ya, Bu Ayu. Amin. Sehat Ibu Ayu? Alhamdulillah. Agak deg-degan juga ini. Mungkin perdana ini ya. Silakan Bu Ayu, lanjutkan. Baik anak-anak, mudah-mudahan Ibu berharap kalian saat ini tetap dalam keadaan semangat ya, walaupun kita belajar tanpa melihat atau menatap wajah kita satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita ingin maju, pantang mundur, kita harus tetap semangat. Hari ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan Wahyudi, bahwa kita akan mempelajari teks prosedur. Sebelum kita bertanya-tanya, apa sebenarnya teks prosedur itu? Mari kita flashback ya dari bangun tidur tadi pagi. Apa saja yang sudah kita lakukan? Masuk ke kamar mandi, mau pakai sikat gigi, kemudian mau memakai pasta gigi, bahkan mau memakai sabun muka, itu sebenarnya kita sudah melakukan prosedur. Nanti siang atau malam mau memasak mie instan, sebenarnya kita juga sudah melakukan prosedur. Nah, lalu apa sebenarnya teks prosedur itu? Teks prosedur ini apa sih manfaatnya kalau dipelajari? Tujuannya apa? Ternyata manfaatnya luar biasa ya anak-anaknya. Manfaatnya agar kita itu tidak salah dalam melakukan sesuatu ataupun menggunakan sesuatu. Kemudian tujuannya agar kalian mampu memahami teks prosedur dan menggunakannya secara benar, mengikuti urutannya, dan itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya urutannya tidak ada yang boleh dilampaui. Nah, itulah teks prosedur. Kalau ini tidak diajarkan, maka akan terjadi kadang orang yang salah minum obat, salah memahami dosis dan waktu pemakaian obat. 3 kali sehari itu ada rentang waktunya, 4 kali sehari, bahkan 2 kali sehari. Dari mana kita memahami itu? Dari teks prosedur. Nah, bersyukurlah kalian di masa sekarang ini sejak era tahun 90-an ya Pak Ubay ya. Iya, betul. Para siswa diajarkan tentang teks prosedur. Kalau zaman saya dulu, masa saya dulu menjadi pelajar SMP, saya tidak pernah mengenal yang namanya teks prosedur. Jadi itu saya dapatkan ketika sudah di universitas, di perguruan tinggi. Baik. Oh ya Bun, boleh tanya nih. Iya, silakan. Silakan Bapak, silakan Bapak. Ini kan kita sering ke kantor Samsat bayar pajak ya. Iya. Jadi karena di sana banyak yang dilayani, jadi kadang-kadang yang bertanya dengan satpam, ya kadang-kadang ada 1-2 yang tidak terlayani. Jadi di sana dipasang poster-poster petunjuk arah untuk melaksanakan pembayaran pajak. Nah, poster-poster yang dipasang petunjuk-petunjuk dari loket ke loket di kantor Samsat tersebut, apakah juga bisa dikatakan teks prosedur, Bu Ayu? Tentu saja. Karena di dalamnya ada mengandung petunjuk, ada urutan. Kita mau bayar pajak kemana dulu, loket yang mana dulu, apa dulu yang mau diisi. Nah, itu semua sudah masuk dalam ranah teks prosedur. Jelas ya? Artinya ya ada tahapan-tahapan dari yang mulai awal sampai akhir begitu ya Bu ya? Betul sekali Pak Iwan. Oke, mana nih saya teringat nih ketika membeli sebuah kipas angin, kan ada itu dalam dus atau kotak. Hal yang pertama dilakukan adalah mencari petunjuk. Betul. Jadi
apakah petunjuk bisa dikatakan teks prosedur, begitu demikian Bu Ayu? Betul sekali, karena isi teks prosedur itu antaranya adalah petunjuk pemakaian ya, berarti itu atau cara menggunakan sesuatu, yaitu kipas angin. Berarti sangat penting sekali ini teks prosedur itu. Sangat penting. Apalagi tadi disinggung tentang masalah minum obat. Betul. Ya, jangan dikira sakit misalnya, supaya sakit itu cepat sembuh, akhirnya obat itu diminum yang mestinya 1 tablet, supaya cepat sembuh diminum 2 atau 3, yang akhirnya bisa berbahaya. Betul. Karena tidak mengikuti prosedur. Iya, betul sekali. Jadi jangan diminum langsung 2 ya Bapak ya. Jadi satu persatu sesuai rentang waktu yang telah ditentukan. Betul. Baik Bu Ayu, berkaitan dengan ini, lantas anak-anak mungkin akan bertanya-tanya, yang dilakukan anak-anak itu kan padahal prosedur, mungkin ada ciri spesifik nggak yang lebih khusus? Bagaimana ini? Oh, ini teks prosedur atau bukan? Biasanya kan anak-anak menemukan di pamflet, di poster, di jalan-jalan, atau di pos kamling, atau di masjid, atau di surau. Mungkin ada ciri khusus nggak? Mungkin seperti itu. Betul. Untuk bisa membedakan antara teks prosedur dengan teks yang lain itu ada 8 ciri. Wow, banyak ya. Lumayan. Dan ini harus bisa disampaikan ini dengan anak-anak ya. Betul. Dan ini harus benar-benar dipahami ya anak-anak ya yang saat ini menyimak, silahkan boleh kalau mau dicatat. Mau dicatat boleh. Ya, boleh. Jadi, mau direkam boleh juga. Betul. Ciri teks prosedur yang pertama itu adalah berisi langkah-langkah. Jadi langkah-langkah itu step by step, tahapan demi tahapan yang harus kita lalui ketika kita akan melakukan, menggunakan, ataupun menirukan sesuatu. Dan ini harus disiplin dari nomor 1 sampai tahapan atau langkah-langkah yang paling terakhir. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, berisi informasi tentang sesuatu. Ciri yang ketiga, berisi penjelasan yang detail atau lengkap. Kemudian yang keempat, bersifat objektif. Nah, dia objektif apa adanya, tidak bertele-tele, singkat, ya, padat, jelas. Jadi apa yang ingin disampaikan mengenai sebuah benda atau makanan atau lainnya itu memang khusus itu ya Bu Ayu ya. Betul. Objektif ya. Tidak ada narasi, apalagi deskripsi, ya, karena sifatnya objektif itu tadi. Berikutnya yang kelima adalah menggunakan syarat atau pilihan, atau bahasa dari sana, dari Kurau sana, opsional. Ya, opsional. Sudah mau ke ujung ini, ke Kurau ini. Jadi kalau anak-anak menemukan kata opsional itu berarti pilihan, boleh iya, boleh tidak, atau mutlak harus dilakukan. Kemudian ciri yang keenam, bersifat universal atau universal. Universal itu umum ya anak-anak ya. Ya, kalau umum kan, kalau tadi dari Kurau, nanti anak-anak yang dari Kintab juga bisa, dari Corong juga bisa. Universal. Artinya dapat dipakai, dipahami dimanapun dan kapanpun. Iya. Oleh siapapun. Iya. Kecuali oleh balita yang belum mengerti huruf ya. Apalagi batita ya. Iya betul. Baik, yang ketujuh adalah dia bersifat aktual. Nah, aktual itu artinya nyata, ya, fakta, nyata dan benar-benar ada, bukan sesuatu yang bersifat fantasi ya, bukan. Mungkin terbarukan juga. Iya. Kemudian selain aktual atau nyata, akurat juga. Nah, akurat itu apa ya? Kira-kira? Ya, Tahu baik. itu tepat lah, tepat Iya. sasaran bagi pembaca ataupun yang menyimak. Mungkin begini Bu Ayu, yang aktual ini kita contohkan masa pandemi ini kan yang paling mudah kita temui. Bagaimana kalau membuat masker sederhana dari kain bekas? Bagi itu termasuk Bu Ayu? Betul, sangat termasuk itu. Cara 3M melakukan 3M juga itu masuk dalam prosedur yang aktual dan akurat. Berikutnya yang kreatif. Iya, ciri yang terakhir adalah logis atau masuk akal. Jadi itu ada 8 ciri teks prosedur. Jadi yang tidak masuk akal tidak termasuk teks prosedur. Betul. Misalnya ada di iklan-iklan, ini cara menghilang, mungkin tidak ada dalam kamus teks prosedur ya. Nah, baik Bu Ayu, menarik sekali pemaparannya berkaitan dengan itu.
mungkin kita dengarkan suara merdu Pak Ubay lagi. Silakan Pak Ubay, apa yang akan diutarakan ini dalam kesempatan ini? Silakan Pak Ubay. Kita jeda untuk Pak Ubay. Silakan Pak Ubay. Ada pertanyaan atau ada tambahan ya dari Pak Ubay mengenai ciri tadi. khasnya yang tadi yang Rasanya sudah lengkap tadi kan disampaikan Bu Ayu. Oke. Baik, itu berkaitan dengan ciri dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian kalau dalam ilmu kebahasaan itu ada yang namanya struktur. Struktur itu kan artinya susunan. Iya, Mungkin sistematika. apa sih susunan yang tepat untuk teks prosedur biar digambarkan, dijelaskan oleh Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Terima kasih Pak Iwan. Saya sapa lagi, anak-anak masih semangat ya. Jalan siang. Semangat. Baik, kita himbau lagi untuk slogan 3M-nya. Jangan lupa selalu mencuci tangan dengan benar, kemudian memakai masker dan tetap menjaga jarak Anda agar kita terhindar dari virus corona. Amin. Berikutnya Ibu akan memaparkan tentang struktur. Nah, seperti lazimnya teks-teks yang lain atau jenis teks yang lain, teks prosedur ini juga mempunyai struktur ya. Kalau ditulis itu ketika kita akan membuat teks prosedur, maka kita tidak akan terlepas dari strukturnya. Kalau tidak mengenal strukturnya, tentu kemungkinan besar teks yang kita buat juga bisa menjadi salah. Jadi struktur yang pertama dari teks prosedur ini adalah satu tujuan. Tujuan ini apa isinya? Tujuan dalam teks prosedur berisi antara lain penjelasan singkat tentang hal atau aktivitas yang akan dilakukan. 2. Berisi pengantar atau kalimat pembuka untuk menyampaikan tujuan teks prosedur. Misalnya tadi mau bikin masker ya Pak Iwan? Iya, bikin masker. Ini yang sederhana saja. Betul. Ini harus kita cantumkan di bagian tujuan. Misalnya dengan kalimat pengantar yang singkat ya. Masa pandemi yang terjadi menuntut setiap orang untuk lebih berhati-hati dan menjaga serta melindungi diri dan keluarganya. Memakai masker antara lain adalah salah satu faktor untuk menjaga diri dan keluarga. Berikut ini disajikan bagaimana cara mudah membuat masker dengan biaya yang sangat efektif dan efisien. Seperti itu contoh untuk isi tujuan. Artinya dalam tujuan itu ya ada pengantar awal. Betul. Pengantar awal mengarahkan nanti pembacanya mempunyai rasa ingin tahu apa sih yang ingin dibuat, apa sih yang akan dilakukan atau apa yang akan diperagakan. Mungkin seperti itu Bu Ayu. Betul Pak. Silakan Bu Ayu lanjutkan. Berikutnya struktur yang kedua adalah mencantumkan bahan dan alat. Nah, jadi setelah tujuan tadi kita mencantumkan bahan dan alat. Bahan dulu, bahan apa saja? Nah, bahan ini berhubungan dengan uraian jenis, macam bahan-bahan yang digunakan dan peralatan yang dipakai. Itu kalau untuk alatnya. Jadi bahan dulu. Misalnya kalau untuk bikin masker tadi kan kita memerlukan dari biaya yang sangat efektif ya, yang sangat efisien ya, artinya hemat, murah. Misalnya memanfaatkan kain perca ya. Kemudian apalagi bahannya talinya ya. Ya yang murah saja. Iya. Karet. Iya. Keperluan saat ini kan Betul. aktual. Kemudian apalagi yang diperlukan bahannya? Benang tentunya ya. Kemudian mesin jahit, atau kalau tidak punya mesin jahit berarti pakai jarum jahit, berarti dijahit pakai tangan ya. Iya. Kalau terampil kan tidak kalah itu hasilnya dengan mesin jahit. Nah, itu masuk dalam bahan. Ini harus dibedakan. Kadang-kadang anak-anak masih belum bisa membedakan Pak Iwan antara bahan dengan alat. Jadi digabung, dicampur, tidak boleh ya. Dalam strukturnya itu harus sistematika, bahan ya bahan, alat ya alat. Nah, alatnya apa ketika kita mau membuat masker tadi? Yang pertama tentu memerlukan meteran ya untuk mengukur.
yang kedua memerlukan gunting, yang ketiga memerlukan jahit. Kalau tadi dijahit dengan tangan atau dengan jarum ya, jarum jahit ya. Kemudian kalau dengan mesin jahit ya tentu saja alat yang berikutnya adalah mesin jahit. Nah, itu yang berhubungan dengan alat. Jadi jangan digabung ya anak-anak, antara bahan dengan alat jangan digabung menulisnya. Bagaimana kalau Bayu misalnya cara memasak? Ini kan anak-anak pada kepingin itu melihat master chef itu. Mungkin memasak, apakah sama alat dan bahan yang digunakan itu sama dengan struktur kalau misalnya cara memasak? Wah, ini Pak Iwan sudah menyinggung masalah masakan. Kalau alat dan bahan dengan cara memasak tentu saja berbeda lagi. Artinya beda alatnya, tapi strukturnya tetap sama. Tetap sama. Nanti ada di struktur yang lain itu, Pak Iwan. Baik, berkaitan dengan bahan dan alat, ingat anak-anak ini perlu dibedakan. Kalau bahan itu adalah yang menunjang untuk melakukan sesuatu, sedangkan alat adalah alat yang untuk membuat sesuatu. Jadi katakanlah untuk membuat, untuk memakai, ini bisa digunakan alat dan bahan. Jadi bedakan ya antara bahan dan alat. Jangan disamakan. Kalau misalnya kita mau buat teh manis, alatnya kan gelas, kemudian sendok, kemudian kalau bahannya gula, air, teh, ya. air, mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu berkaitan dengan bahan dan alat. Ada lagi Bu Ayu? Silakan Bu Ayu. Ya, masih ada Pak Iwan. Struktur berikutnya adalah langkah-langkah. Nah, ini yang paling penting ini. Nah, ini yang penting ini. Apabila tertukar bahaya ini. Bahaya nih kalau minum obat bisa overdosis Kalau minum obat sendoknya duluan atau airnya duluan? Ini langkah-langkah itu penting. Sangat penting ini ya. Ini ibarat organ tubuh kita adalah jantungnya langkah-langkah ini. Bahkan ini penanda khusus, penanda dari tek prosedur itu sendiri. Betul. Nah, apa sih isi dalam langkah-langkah Pak Ubay? Jadi Pak Ubay ya, isi dalam langkah-langkah itu dia berisi uraian tentang urutan proses yang harus dilakukan. Dan ini harus dilakukan secara runtut serta benar, sejak langkah pertama hingga langkah atau urutan yang paling akhir. Artinya ada tahapan mulainya, melakukannya, dan mengakhirinya, mungkin seperti itu. Betul. Baik. Jadi ada 3 struktur yang paling penting dalam teks prosedur. Yang pertama tadi tujuan, kemudian yang kedua adalah alat dan bahan, dan yang ketiga yang tak kalah penting adalah langkah-langkah. Apakah Bu Ayu boleh ditambah dengan simpulan sebagai kalimat penutup nanti misalnya dalam suatu teks prosedur? Boleh. Nah, itu ada di struktur keempat ya Pak Iwan, yang masuk dalam penutup. Nah, isinya penutup itu opsional tadi Ibu bilang ya. Banyak pilihan, boleh ada, boleh tidak. Opsional. Boleh isi penutup itu simpulan, ya. Boleh juga kesan. Berkaitan dengan simpulan ini nanti akan dibahas habis oleh Pak Ubay berkaitan dengan ciri-ciri kebahasan. Karena di langkah-langkah itu kan menentukan itu ciri kebahasannya apa aja. Mungkin itu dulu Bu Ayu ya. Baik, pendengar pun dimanapun Anda berada, kami bertiga sedia menemani Anda. Ingat, tetap jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun. Baik. Kemudian ini yang akan menyampaikan Pak Ubay berkaitan dengan ciri kebahasan, Pak Ubay. Ciri kebahasaan. Mungkin hemat waktu saja, Pak Ubay, silakan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Ayu, ciri-ciri prosedur. Sekarang kita masuk pada pembahasan, karena ini pelajaran bahasa, ya tentu saja kebahasaan tentu tidak lepas dari semua teks apapun itu, termasuk hari ini kita membahas teks prosedur. Nah, apa yang
kita telaah, yaitu tentu saja pemakaian bahasa teks prosedur itu seperti yang dipaparkan oleh Bu Ayu tadi. Teks prosedur itu adalah cara membuat sesuatu yang mencantumkan alat dan bahan. Misalnya tadi disinggung resep makanan, kemudian membuat keterampilan. Dalam hal ini yang paling aktual, coba kita membuat masker sederhana dan lain-lain. Alat dan bahan tersebut dirinci hingga ukuran yang akurat karena bertujuan untuk menghasilkan produk yang baik tentunya. Adapun langkah-langkah teks prosedur itu merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkahnya berisi tahapan, kegiatan, atau urutan secara kronologis, tidak boleh tertukar-tukar. Ini merupakan bagian yang perlu diperhatikan sesuai dengan tujuannya. Nah, dari bahasa teks prosedur kita lihat di situ kalau kebetulan kita lihat taruhlah yang sering kita masak itu, apalagi yang anak kos mie instan, itu sangat jelas terlihat. Kita lihat di situ bentuk penyajian langkah. Secara kasat mata dapat dilihat, apalagi ini merupakan ciri utama dari teks prosedur itu sendiri, uraian langkah-langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Itu mungkin secara deskriptif, tetapi lebih banyak bentuknya itu yang secara urutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin begitu Bu Ayu, Pak Iwan. Jadi jarang sekali ada yang bentuk narasi. Jadi langsung list 1, 2 dan 3. Nah itu artinya ada kata bilangan numeral ya, numeral 1 atau pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Begitu seperti itu. Iya. Kemudian penyajian langkah tersebut ada lagi menggunakan kata hubung. Langkah-langkah teks prosedur itu tadi ada menyatakan waktu, misalnya kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah dan seterusnya. Misalnya dalam prosedur memasak mie instan apa misalnya Bu Ayu? Didikan, masukkan. Didikan pancinya atau didikan airnya? coba dilengkapi kalimatnya. Masukkan 200 ml air ke dalam panci. Rebus selama 5 menit atau 5 menit. 15 menit kering loh. Didikan selama 5 menit. Ya. Kemudian kemudian itu ya. Kemudian itu, kata kemudian itu dinamakan dengan menyatakan waktu, atau selain kemudian itu sebelum. Sebelumnya. Kemudian lagi ada menyatakan tujuan, misalnya supaya, untuk, agar, dan ada lagi mencapai hasil yang terbaik. Misalnya minumlah obat ini secara teratur agar jadi ada semacam harapan lah. Anjuran. Ya, kemudian ada lagi dari kebahasa itu menyatakan urutan, misalnya pertama, kedua. Ini sudah tadi dibahas karena memang ciri khas teks prosedur itu objektif tadi. Urutan. Kemudian lagi dari ciri kebahasaan tersebut, teks prosedur kadang-kadang kita lihat di situ ada mengandung kalimat perintah, kemudian kalimat saran, larangan, ya. Perintah, saran, dan larangan. Misalnya kalau perintah, lakukan ini, lakukan itu. Nah, apalagi dalam obat, misalnya larangannya kadang tertera di situ, awas obat keras, jauhkan dari jangkauan anak. Nah, Omnya tahu tuh. Itu masuk dalam kalimat larangan, Om. Larangan. Kalau perintah misalnya seperti apa, Bu? Nah, kalau perintah minum obat secara teratur, lalu di belakangnya ada tanda seru, atau jauhkan dari, itu larangan ya. Mungkin ini ada yang spesifik lah. Biasanya kan ada imbuhan kan dan lah.
Nah, jadi kan itu supaya menjadi partikel. penanda partikel. Jadi misalnya buatlah, ambilkan. Nah, mungkin seperti itu. Ada penanda kebahasaannya. Jadi ada partikel lah, Betul. ada partikel kan, mungkin seperti itu. Itu ada fungsinya ya, Iya. Pak Iwan ya. Partikel lah dengan kan itu fungsinya untuk menghaluskan atau memperhalus kalimat perintah. Jadi tidak memperhalus mie ya, bahaya nanti perhalus mie. Oke, Ya. lanjut. Ini ada satu lagi mungkin, bukan satu, banyak nggak? Di teks prosedur juga ada bahkan peringatan. Jadi kalau misalnya di obat itu, nah ini mungkin perlu kita ketahui juga. Ini mungkin di resep obat biasanya tidak hanya berbentuk kalimat atau narasi atau kata-kata, kadang sebuah simbol juga Iya, merupakan betul. petunjuk dari prosedur itu. Itu biasanya dijumpai di apa itu? Lambang-lambang atau petunjuk itu? Tanda-tandanya itu di produk apa biasanya ya? Misalnya kan obat, apalagi Pestisida biasanya ya. apalagi Betul. ada larangan itu biasanya ditandakan dengan hitam atau warna Merah. atau gambar Tengkorak biasanya. itu juga merupakan petunjuk. Kalau Petunjuk yang- ikon atau iya. gambar. Kalau yang berupa kalimat juga ada Pak Ubay. Hindari Ya, dari panas matahari, Langsung. ya, atau dari terik matahari langsung. Nah itu tadi termasuk dalam peringatan ya Pak Ubay ya. Iya, betul. Baik, kembali ke ciri kebahasaan yang berkaitan dengan langkah-langkah tadi. Tadi ada numeral, bilangan, kemudian kalimat perintah. Mungkin ini ada dimasukkan juga Bapak ya, bentuk kalimat aktif dan pasif. Jadi mungkin anak-anak bertanya-tanya nih, pasif gimana, pasif bagaimana, aktif bagaimana dalam langkah-langkah. Ini seperti itu Bapak. Oke. Kadang dalam sebuah teks prosedur kita juga kalau kita perhatikan kebahasaannya sadar tidak sadar, ada yang seperti ditanyakan Pak Iwan tadi, kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau misalnya begini, aktif, kita beri contoh satu ya. Anda sebaiknya menggoreng adonan tersebut dengan api sedang, itu aktif. Kemudian yang pasifnya, adonan tersebut sebaiknya digoreng dengan api yang sedang. Nah, jadi ada perbedaan di garis bawah tadi kata dasar goreng. Jadi yang aktif tadi menggoreng, sedangkan yang pasif digoreng. Nah ini ada perbedaan awalan saja Pak Iwan ya. Iya. Yang aktif menggunakan awal men dan yang pasif menggunakan awalan di. Iya. Itu ya kalimat aktif dan pasif. Dengarkan. Baik, kita lanjutkan Bapak. Tadi sudah membahas mengenai kalimat aktif dan pasif. Mungkin Bu Ayu ada pertanyaan sebelum dimulai? Tidak ada, Oh, lanjut. tapi ada tambahan sedikit. Oh, silakan. Iya. Silakan. Untuk para siswa sekalian ya, jangan bingung bentuk aktif dan pasif karena kita sudah mempelajarinya di teks deskripsi, teks cerita fantasi ya. Jadi harus diingat bahwa yang masuk dalam kategori aktif itu berawalan atau berimbuhan ber, ya, dengan berimbuhan menasal. Menasal kan macam-macam tuh bentuknya ya Pak Iwan ya, Pak Ubay ya, ada dari me, kemudian mem, men, meng, men, ya, Betul. seperti itu. Nah kemudian kalau untuk bentuk pasifnya itu dia menggunakan imbuhan di dan ter. Setiap kata yang diawali dengan di, kemudian misalnya terkejut. Tersakiti. Terkejut itu imbuhan nggak tuh? Ayo pertanyaan nih. Bentuk imbuhan nggak? Ada ternya. Ya. Yang bagus itu kejutan. Bukan terkejutnya Pak ya. Kejutan itu yang ditunggu Itu ya. yang ditunggu kejutan. Oke. Nah, jadi anak-anak untuk bentuk pasif seperti itu ya, bentuk aktif. Jadi kalau dalam teks prosedur itu paling banyak digunakan adalah yang bentuk aktifnya. Oke. Demikian tambahan saya Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi mengenai ciri kebahasaan teks prosedur. Tadi sampai aktif dan pasif. Mungkin selanjutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan. Sering kita temukan biasanya ada batasan-batasan tertentu. Misalnya tadi petunjuk minum obat
batasan itu kan biasanya ada dosisnya, misalnya 3 kali sehari atau 3 sendok makan atau 3 takar. Mungkin Pak Ubay akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Pak Ubay. Iya, mengenai penggunaan kriteria atau batasan. Jadi take prosedur itu dibuat agar orang bisa melakukan hal yang ditulis dengan benar. Karena itu kalimat take prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Misalnya contoh, ada kalimat yang tanpa batasan, misalnya angkat kaki kanan. Nah, kalau dengan batasan angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, jadi bisa dibedakan mulainya. Kalau kita masuk ke prosedur, katakan misalnya salah satu produk itu misalnya bisa memberi contoh. Misalnya tanpa batasan. Misalnya masukkan 3 sendok garam. Masukkan 3 sendok. Itu dengan batasan, berarti ya. Kalau yang tanpa batasan, tambahkan gula sesuai selera Anda. Nah, itu tanpa batasan. Bahaya itu. Iya. Bahaya. Sesuai selera. Sesuai selera. Ya. Nah, kemudian kalau yang dengan batasan, bagaimana Bu Bay dengan batasan? Dengan batasan, tadi misalnya apa tadi yang disampaikan? Tambahkan. Iya. Gula 3 sendok. Iya. Batasan 3 sendok. Berarti hanya 3 sendok. 3 sendok. Gitu. Atau angkat kaki setinggi lutut. Iya, berarti hanya sampai setinggi lutut aja. Atau dibatasi setinggi lutut. iya. Atau misalnya ukur tali sepanjang 3 cm. Berarti hanya 3 cm aja. Batasnya 3 cm. Iya, betul. 3 cm. Baik, jadi ada batasan-batasan yang fungsinya adalah membuat lebih teratur. Bayangkan saja angkat kaki. Angkat kaki misalnya angkat kaki yang mana? Kaki yang kanan atau yang kiri? Atau dua-duanya. Atau setinggi mana mungkin seperti itu. Tanpa batasan, akhirnya terserah yang diperintah. Misalnya saja kan kalau mencuci masukkan air mau 1 galon, 2 galon, 3 galon tidak mengapa. Kalau misalnya diperjelas misalkan masukkan 2 ember air ke dalam mesin cuci, kemudian berikan deterjen 2 takaran sendok makan, mungkin seperti itu. Betul. Baik, Jadi mungkin bisa dibedakan antara batasan dengan tanpa batasan. Iya. Ya. Kemudian dalam langkah-langkah itu biasanya ada penggunaan kata keterangan, terutama ini cara, kemudian penggunaan alat dan keterangan tujuan. Mungkin bisa diulas lebih lebih dalam lagi, Pak Ubay. Silakan, Pak Ubay. Iya. Jadi salah satu juga ciri daripada take prosedur itu banyak menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Kalau keterangan itu mungkin istilahnya adverbial ya. Iya, adverbial. Keterangan. Kata keterangan. Ada kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja atau adjektiva atau kata sifat. Adverbial yang banyak digunakan pada take prosedur itu keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Nah, keterangan cara itu adverbial yang menerangkan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Misalnya kata dengan dan secara. Bisa Ya. contohnya mungkin seperti Misalnya begini, kukuslah adonan dengan rapat. Misalnya ikatlah tali dengan kuat. Ya, mungkin seperti itu. Kata dengannya itu Iya. yang menunjukkan cara. secara. Iya, secara. Kita lanjutkan nih. Kemudian keterangan alat yaitu adverbial yang menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya ciri katanya dengan menggunakan kata dengan. Iya. Kemudian lagi menggunakan. Aduk santan menggunakan spatula misalnya, Ya. ya. Apa itu sepatu? Atau balik ikan dengan spatula. Oh, spatula. Iya. Iya. Cirinya menggunakan kata dengan. Dengan. Kita lanjut ke keterangan tujuan, yaitu adverbial yang menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya ditandai dengan kata untuk
supaya, dan agar. Bisa diberi contoh banyak. Supaya adonan cepat mengembang, tutup menggunakan serbet agar tidak terpengaruh suhu ruang. Nah, misalnya seperti itu. Itu ya. petunjuk masak apa itu? Petunjuk masak apa itu? Bikin untuk. Oh, itu. Bikin untuk. Kalau di pinggir jalan itu namanya cake for. Cake for. Itu bahasa lautnya. Bahasa kurang itu. Kalau di bahasa Banjarnya kan kue untuk. Nah, baik, berkaitan dengan kata penghubung lagi kata baik. Di sini ada kata penghubung atau penju. Oh, mungkin sudah ini. Sudah. Kata tujuan Pak Baik. Keterangan tujuan mungkin seperti apa Pak Baik? Karena kan misalnya goreng adonan hingga berwarna. Berwarnanya warna apa? Mungkin bisa ditambahkan tujuannya seperti apa Pak Baik? Goreng adonan hingga kekuningan. Nah, artinya Jangan goreng adonan, goreng kue hingga kekuningan. kuning kecoklatan. Iya. Oke, jadi- Kuning kecoklatan gosong, Pak. Kata penghubung. Ya kata penghubung. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan yang seperti menggunakan kata kemudian, Iya. kemudian ada kata sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Itu ciri daripada kata penghubung. Iya. Jadi bisa ditandai dengan kata kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Artinya ada kronologis waktu ini kan. Pertama, kemudian, lalu setelah itu maka jadilah. Oke, seperti itu. Baik, menarik sekali pemaparan Pak Ubay. Mungkin yang terakhir ini Pak Ubay ada mengenai berkaitan penulisan teks prosedur. Tadi kan ya barangkali anak-anak sudah mencatat banyak mulai dari ciri, tujuan, kemudian unsur kebahasan, bahkan langkah-langkah. Apa sih mungkin Pak Boy bisa memberikan tips menulis teks prosedur secara sederhana? Artinya sederhana dapat dipahami oleh semua orang. Silakan Pak Boy. Oke, baik Pak Iwan. Ini berkaitan dengan tentu saja keterampilan berbahasa pokoknya. Salah satu keterampilan yang paling terakhir itu adalah keterampilan menulis. Tentu kita setelah tahu apa itu tujuan, kemudian bagaimana tadi kebahasaannya, tuntutan kompetensi yang terakhir itu setiap siswa itu dituntut untuk bisa menghasilkan sebuah hasil tulisan berupa teks itu sendiri. Apapun yang dibahas, apapun yang topiknya yang dipelajari, tentu dari akhir itu kita menghasilkan menulis. Nah, mengenai teks prosedur itu sendiri, ini sebenarnya karena memang ini bentuknya tahap demi tahap dan tidak banyak kita jumpai dalam bentuk narasi. Sebenarnya menulis teks prosedur itu sangat mudah. Iya, sangat mudah karena bisa kita lihat dari strukturnya saja itu bisa kita dapat langsung menulis. Ini penting. Kenapa penting? Siapa tahu suatu saat kita ingin melaksanakan dan misalnya panitia kegiatan, karena anak-anak OSIS misalnya mau mengadakan kegiatan, kemudian teman-temannya di sekolah ataupun sekolah lain mendaftar di kegiatan itu, tentu kalian harus membuat prosedur tata cara pendaftaran, kemudian tata cara mengikuti kegiatan. Kita harus dituntut untuk bisa membuat teks prosedur itu. Nah, bagaimana langkah mudah? Kita lihat strukturnya tadi, Mbak dan Pak Iwan. Nah, struktur itu tadi kan yang pertama tujuan untuk apa? Tujuan. Nah, namun secara kebahasaan tentu saja yang pertama dari kegiatan apa yang kita ingin buat dari tulisan teks prosedur itu. Jadi misalnya pertama ya judul. Ini dapat berupa nama benda, sesuatu yang hendak dibuat atau kita lakukan, dan dapat berupa cara melakukan menggunakan sesuatu. Jadi judul itu
sangat penting. Sangat penting. Oh, artinya begini, judul yang menarik misalnya cara membuat es krim panas terbakar. Nah, mungkin seperti itu. Artinya kan orang yang menarik gitu. Iya, menarik. Apaan ini? Es terbakar. Es kok. Wah, ini Sekarang kan ada rawon setan, macam-macam itu makanan. Ceker apa? Ya, Ceker ceker setan setan, misalnya. keripik Jangan setan. kalian kalau bikin judul yang bagus-bagus. Bagus-bagus. Ya, bagus-bagus. Serem gitu. Karena kan kita diajari sopan santun. Betul. Jadi seperti itu. Berbahasa yang baik. Iya. Jadi Pak Iwan gini ya, kalau perlu kalau boleh Bu Ayu nambahin ya. Iya. Jadi anak-anak sebelum kalian melangkah ke strukturnya, ketika menulis teks prosedur itu, paling pertama adalah menuliskan judul. Iya. Judul itu ibarat manusia adalah nama ya Pak Iya, Iwan iya, ya. iya. Tapi mungkin menulis teks prosedur berbeda dengan menulis karya sastra Bu Ayu ya. Karena Iya. Bu Ayu ini ya pakarnya sastra. Nggak usah dibilang-bilang di sini. Iya. Kalau sastra itu judul belakangan. Kalau tergantung sih. Iya. Ya tergantung. Kalau kadang-kadang prosedur duluan. ya kalau prosedur memang harus duluan. Memang Karena harus berkaitan dengan hal apa yang akan dibahas. Jadi Betul. intinya judul dalam teks prosedur itu mewakili dari isi yang akan diterangkan dari bahan dan langkah-langkah. Mungkin seperti itu. Iya. Baik, yang kedua apa? Baik, setelah judul, kalau misalnya anak ini membayang, oh judulnya misalnya nih. Tadi es krim panas terbakar tadi. Nah nanti di heboh, heboh nanti naik daun atau viral. Ya. Bagaimana cara membuat pisang keju 12 rasa gitu seperti itu. Masya Allah, bingung makannya itu. Saya malah bingung. Rasa yang belum termakan. Rasaku rasamu. Jadi setelah judul apa Bapak? Oke, setelah judul tentu saja apa yang ingin kita kemukakan tadi dari kegiatannya, tentu kita ingin menuliskan pengantar yang menyatakan tujuan penulisan itu apa. Yaitu dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan, ada tujuan, kemudian dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan itu. Jadi tujuan pertama judul, tujuan perlu disampaikan. Seperti apa tadi judulnya? Pisang keju 12 rasa. 12 rasa. Lalu pengantar. Misalnya gini pengantarnya. Oke, bagaimana contohnya Bu? Memakan pisang keju 4 rasa adalah hal yang biasa. Tetapi kali ini disajikan pisang keju dalam 12 rasa. Wow, apa yang terbayang dalam benak Anda? Misalnya seperti itu kata pengantarnya. Itu sudah, apaan ini ada rasa apa? Ternyata ada rasaku, rasamu, rasa perih. Rasa yang terluka. Iya, atau rasa yang terlupakan. Yang umum saja ya, keju, coklat, kacang, mungkin seperti itu ya Bu. Iya. Baik, setelah pengantar, ini kan fokus ke bahan dan alat. Mungkin apa sih yang membedakan bahan dan alat dalam teks prosedur? Bapak cara menempatkannya, silakan Bapak. Nah, tadi kan sudah kita bahas apa itu perbedaan alat Ya. dan perbedaan bahan sama Bu Ayu tadi. Jadi pasnya yang ketiga yaitu kita menentukan bahan dan alat untuk melaksanakan suatu prosedur tersebut. Ini bisa berupa daftar, rincian, bisa juga berupa paragraf, tapi yang lebih enak itu daftar dan rincian. Kemudian supaya lebih mudah. Itu ciri teks prosedur. Kemudian pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu tidak diperlukan, ada juga yang tidak diperlukan bahan dan alat. Mungkin di brosur obat tapi tidak ada mungkin bahan dan alat. Karena di situ berupa petunjuk. Kita menggunakan. Itu Menggunakan. ya, itu jenis teks prosedur menggunakan, otomatis tidak memerlukan bahan dan alat karena Betul. karena yang kita gunakan itu sudah berupa bahan. Jadi perlu kita garis bawahi juga tidak semua prosedur menggunakan bahan dan alat. Iya. Jadi bisa saja cara memeragakan, jadi tidak perlu alat dan bahan. Misalnya kalau senam, menari dan sebagainya. Mungkin ini ke langkah-langkah. Apakah boleh Bapak dibentuk tidak ditulis atau ditulis seperti misalnya bentuk paragraf atau ditulis per 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, mungkin seperti itu Untuk Bapak. Iwan, mengenai langkah-langkah ini mungkin tahap yang terakhir dalam penulisan mudah untuk membuat teks prosedur.
yaitu tahapan-tahap langkah-langkah yang disebut dengan tahapan. Ini urutannya seperti disampaikan Bu Ai tadi, itu urutannya harus benar, jangan sampai salah. Iya. Apakah bisa berupa narasi tadi yang dimaksud, atau langsung dengan penomoran? Ini kan seperti di awal kita jelaskan tadi, bisa dengan penomoran, bisa dengan narasi. Ya, tapi yang lebih banyak kita jumpai itu yang simpel, itu lebih banyak dengan menggunakan penomoran. Tapi kita bilangan tadi terserah si membuat saja maunya seperti apa, mau yang bentuk narasi, mau yang bentuk penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini juga mempertimbangkan kepada konsumen atau kepada halayak yang ingin kita teks prosedur itu kita lemparkan atau kita tawarkan. Jadi lebih, kalau masyarakat memang tidak literasinya tidak suka baca, ya narasi mungkin tidak akan gubris mungkin. Tapi kalau orang lebih berpikir yang simpel-simpel saja, penomoran itu lebih, dan menulisnya juga lebih mudah seperti itu. Yang lazim digunakan dalam teks prosedur adalah kata bilangan, ya. Jadi atau penomoran itu tadi. Dengan penomoran yang lebih lazim ya. Iya. Jadi kalau untuk narasi itu biasanya jarang, tapi ada digunakan. Tapi sangat sedikit Pak Iwannya. Ya, tapi yang jelas ada. Jadi kita berpikirnya ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Kalau misalnya dalam soal nanti kalau misalnya diulang ada, jadi yang ada seperti apa bentuk teks prosedur, apakah penomoran, apakah bentuk narasi, keduanya betul. Keduanya betul. Cuman yang satu sangat jarang dijumpai. Baik. Ya, langkah-langkah sudah. Kemudian sebelum ke tahap simpulan, mungkin ini ada pesan masuk ini. Boleh tidak di dalam langkah-langkah itu dimasukkan semacam tips atau anjuran biasanya kan bila sakit berlanjut hubungi dokter, atau misalnya apabila lebih dari 3 hari, boleh tidak? Mungkin Bu Ayu atau Pak Awe? Jangan sampai berlanjut hubungi dokter. Ya, biasanya anjuran itu kalau untuk obat-obatan selalu ada Pak Iwan. Selalu ada. Kemudian tips itu kalau biasanya untuk kita menggunakan produk ya. Produk-produk tertentu, misalnya biasanya berhubungan dengan kosmetik, itu ada tipsnya. Kalau pakaian juga kan pakaian? Iya, cara misalnya jenis bahan ya, jenis bahan. Sutra bagaimana tipsnya, cara merawatnya. Misalnya kan ini cara mencuci pakaian kain sasirangan. Biasanya kan itu luntur, pudar warnanya. Jadi kan ada kalimat terakhir itu biasanya ada tips, hindari dari sinar matahari langsung. Ya, betul. Bahkan di produk makanan juga ada itu. Akan lebih nikmat kalau ditaburi. Betul. Soto koya akan lebih nikmat kalau masih dinikmati panas-panas. Ya. Akan lebih nikmat disantap bersama keluarga. Betul. Jadi ada itu semacam sugesti. Jadi ada tips gitu ya. Anjuran semacam tips agar pembacanya lebih teratur, mungkin seperti itu. Baik, terakhir Bapak ke sebuah kesimpulan. Sebuah kesimpulan, jadi tahapan biasanya dimulai dengan kata-kata yang menunjukkan teks prosedur. Biasanya banyak tahapan-tahapan, biasanya dimulai dengan kata-kata yang menunjukkan perintah. Ya, tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan, dan lain-lain. Mungkin itu Pak Iwan. Iya. Atau bisa ditambahkan Bu Ayu. Silakan Bu Ayu, tambahkan. Ya, yang dimaksud Pak Iwan tadi dengan simpulan itu adalah bagian terakhir. Bagian terakhir dari struktur teks deskripsi atau kan penulisan. Di awal kita bahas sudah di struktur itu bagian opsional. Iya. Jadi mungkin ini tips menulis simpulannya itu gimana? Mungkin seperti itu. Oke, untuk tips menulis simpulan sebenarnya bisa diambil ya dari bagian yang terpenting yang mewakili keseluruhan isi prosedur, tergantung dari prosedurnya. Misalnya tadi cara merawat atau cara mencuci kain sasirangan. Nah, simpulannya
bukan sebaiknya, simpulannya merawat dan mencuci dan merawat kain sasirangan sangatlah mudah apabila kita mengetahui cara merawat dan mencucinya dengan benar. Sebaiknya lakukan sesuai dengan prosedur yang sudah tertera. Misalnya seperti itu. Oh iya. Jadi ya semacam penutup ya. Ya. Kalau yang sekarang ada lagi, misalnya cara menikmati sesuatu, Pak Iwan. Iya. Biasanya itu di iklan-iklan itu ada. Iya. Bukan menikmati iklannya ya, tapi menikmati makanannya. Menikmati apa yang diiklankan. Iya. Dengan konsumsi. Kalau saran ini biasanya kita jumpai pada produk-produk yang sifatnya langka, Pak Iwan. Contoh Seperti kayak apa itu? batik, teks prosedur membuat batik, teks prosedur cara menggunakan lawung, Iya. itu penutup khas Banjar, penutup kepala untuk laki-laki khas Banjar. Iya. Nah itu biasanya di bagian penutupnya simpulannya itu ada. Oke. Jadi bagian simpulan itu opsional, tapi alangkah baiknya dinyatakan ada. Jadi mungkin kata kuncinya itu biasanya ada ini semacam clue ya. Jadi Atau dengan demikian, ya. mungkin seperti itu. Jadi anak-anak di rumah harap mengingat clue-clue seperti itu atau kata kunci lah, mungkin seperti itu. Clue-nya cara penulisannya setelah kata jadi Iya. itu tanda bacanya koma. Jadi kesimpulannya menulis teks prosedur mudah. Mudah. Oke. Dan manfaatnya dari teks prosedur kita jadi mengetahui beberapa hal yang patut dilestarikan. Baik, kita berjumpa lagi. Mungkin ini sesi terakhir sebagai penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ubay, Bu Ayu telah bersedia menyampaikan paparan yang luas. Padahal waktu kita terbatas, padahal masih banyak lagi angan-angan yang ingin disampaikan kepada siswa kita di rumah melalui data atau belajar dari Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Betul. Baik, sebagai penutup, maka teks prosedur adalah membuat kita dengan menggunakan, memeragakan agar hidup lebih teratur. Nah, sebelum saya tutup, saya mohon ucapkan dulu selamat kepada Pak Mas Rani, selamat ulang tahun yang Selamat milad, ke-57. Bapak. Selamat milad Bapak. Kasih kurikulum pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di sini.